Gate 13 seperti kuburan massal. Malang. Kata-kata dari mulut supporter Arema FC atau Aremania, Eko Priyanto 39 tahun tiba-tiba terhenti saat bercerita tentang tragedi Kanjuruhan. Eko mulai mengusap matanya yang basah. Dengan terisak dia mengaku tak kuat menceritakan kejadian memilukan yang ada di depan matanya pada Sabtu 1/10 malam lalu. Eko adalah salah satu dari sekian ribu supporter Arema yang menjadi saksi mengerikannya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Eko mengatakan malam itu dia sengaja tak masuk ke stadion, meski tiket sudah di tangannya. Dia lebih memilih menemani kawannya yang tak punya tiket. Tanggal 1 Oktober saya punya tiket, tapi saya tidak masuk. Saya ada di luar, saya dan teman saya cuma keliling di luar stadion, kata Eko kepada Indonesia.com di Malang, Senin 3/10. Eko kemudian berkeliling untuk mengamati kondisi. Ia melihat banyak sekali aparat berjaga-jaga di sekitar Stadion Kanjuruhan. Saat itu kondisi masih aman bahkan sampai peluit panjang akhir babak kedua dibunyikan. Namun tak berapa lama, Eko mengaku mendengar suara letupan gas air mata dari arah dalam. Setelah peluit dibunyikan masih keadaan kondusif. Saya berpikir, alhamdulillah meskipun kalah Aremania mereka sudah dewasa. Tapi beberapa menit kemudian ada suara seperti tembakan beberapa kali, ujarnya. Ia pun mendekat ke gerbang stadion, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata yang ia dapati adalah gedoran dari arah dalam dilanjutkan teriak-teriakan minta tolong. Saya berada dekat gate 10, di situ pertama kali saya dengar ada suara gedor-gedor pintu, suara minta tolong, suara jeritan, ucapnya. Ia kemudian melihat seorang perempuan sudah tak sadarkan diri. Eko dan kawannya pun mengevakuasi perempuan tersebut ke tempat yang lebih aman. Pertama kali saya lihat ada perempuan sudah lemas, pingsan. Sama rekan-rekan ditolong. Setelah itu 1, 2, 3, jumlah korban terus bertambah. Saya menolong ada 5 orang, kata dia. Eko kemudian melihat hal yang lebih parah di gate 13 dan 14. Di sana dia menyaksikan sendiri banyak perempuan dan anak-anak yang tergeletak. Posisinya bertumpukan. Dia mencoba membuka paksa pintu gerbang gate 13 dengan segala cara. Tapi upayanya itu tak berhasil karena pintu hanya terbuka sebagian. Di tengah cerita, Eko kemudian tak bisa meneruskan perkataannya. Tangisannya pecah, dia hanya bisa tertunduk. Di gate 13 disitulah titik semacam kuburan massal teman-teman saya, Aremania. Aku enggak kuat mas, ujar Eko sambil terisak. Setelah sedikit tenang, Eko melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan dia kemudian mencari pertolongan ke aparat keamanan yang malam itu bertugas di Kanjuruhan untuk mengevakuasi korban yang bergeletakan. Tapi penolakan justru didapatkannya. Saya lari ke aparat keamanan, petugas dari TNI Polri. Pertama saya minta tolong ke kepolisian. Mereka tidak mau, takut terjadi apa-apa, ucapnya. Ke aparat yang pakai baju loreng, juga ditolak, saya malah mau dipukul sama beliau sambil bilang, temenku yo onok sing kenek cok, tambah Eko. Bagi Eko, peristiwa malam itu adalah kejadian paling buruk selama lebih dari hampir 30 tahun dia menjadi Aremania. Ini kejadian paling buruk dan bukan yang pertama. Tapi saya minta kejadian, tragedi tanggal 1 Oktober ini, harus diusut tuntas, pungkas dia. Asteris.